Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Kholis mau menerangkan mata pelajaran PABG kelas 3 tanggal 3 Februari tahun 2021. Sebelumnya mari kita mulai pelajaran ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi selanjutnya yaitu pesan surat Al-Kautsar halaman 17 ya. Surat Al-Kautsar halaman 17. Di pesan surat Al-Kautsar, kata Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak ya. Arti kata Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Kata Al-Kautsar diambil dari perkataan Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surat Al-Kautsar ini ya. Al-Kautsar ini terdapat pada ayat pertama surat Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar ya, terdapat pada akhir kalimat. Surat Al-Kautsar diturunkan untuk menghibur hati Rasulullah ya. Asbabul nuzul surat Al-Kautsar turun untuk menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru bersedih, dirundung duka, ditinggalkan orang yang dikasihi dalam menghadapi kaum kafir Quraisy ya. Dalam menghadapi kaum kafir Quraisy, Al-Kautsar juga dinamakan An-Nahr, binatang kurban ya. An-Nahr ya. Persamaan surat Al-Kautsar juga lafal atau kata An-Nahr, binatang kurban. Surat Al-Kautsar menjelaskan tentang nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung jumlahnya. Ya. Sangat banyak sekali dan unlimited dan sangat jarang seperti itu. Surat Al-Kautsar turun berkaitan dengan ejekan kaum kafir Quraisy ya. Asbabul nuzulnya surat Al-Kautsar ini berkaitan dengan ejekan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan banyak dan tidak akan berlanjut. Ya, ini yang membuat Nabi Muhammad sedih karena sudah disumpah serapai sama orang kafir Quraisy. Hal tersebut mereka lakukan ketika salah satu putra Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nah, di dalam budaya orang Arab, garis keturunan seseorang diturunkan melalui anak lelaki. Ya, budaya Arab atau budaya patriarki yang dominan terhadap peran seorang lelaki ini merupakan budaya yang berlaku di Arab. Saat itu keturunan Nabi Muhammad SAW yang masih hidup adalah anak-anak perempuan. Ya. Hal inilah yang menyebabkan beliau diejek sebagai orang yang tidak berketurunan. Nah, karena pada waktu itu yang hidup anak-anak Rasulullah hanya perempuan, belum ada anak laki-laki karena sudah meninggal duluan, maka Rasulullah diejek kaum kafir Quraisy. Padahal dari Fatimah Az-Zahra yang bersuamikan Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad mempunyai 2 orang cucu yaitu Hasan dan Husain. Ya, ini menunjukkan cucu Rasulullah itu ada yang laki-laki sebagai dari
kedua cucu beliau mempunyai anak dan cucu. Ya, dari Hasan dan Husain ini memiliki keturunan. Sehingga Nabi Muhammad memiliki cucu-cucu. Ya. Dan ini membuktikan bahwa keturunan beliau tidak terputus. Ya. Ini menunjukkan atau sebagai bukti bahwa keturunan Nabi Muhammad itu tidak terputus dari garis keturunan Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Melalui surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala ingin membantah tudingan kaum musyrikin ya, yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebaliknya, karena tudingan tersebut, rahmat dan karunia Allah kepada mereka akan diputus. Ya, kepada kaum kafir Quraisy. Rahmat kasih sayang Allah terhadap mereka itu terputus. Karena apa? Mereka sudah berani mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hukuman atas apa yang telah mereka lakukan. Ini sebagai hukuman yang harus didapatkan dari mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki garis keturunan lagi. Bantahan tersebut merupakan salah satu bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang patut untuk disyukuri. Ya. Allah Subhanahu wa taala membantah ejekan kaum kafir Quraisy melalui turunnya surat Al-Kautsar. Ya. Selanjutnya, bentuk syukur yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bentuk syukur karena Rasulullah dijaga garis keturunannya dari Fatimah Az-Zahra bersuamikan Ali bin Abi Thalib memiliki cucu putra yaitu Hasan dan Husain. Ini menunjukkan bahwa garis keturunan Rasulullah itu tidak putus. Ya, sebagai bentuk bantahan Allah terhadap kaum kafir Quraisy. Ya, ini menjalankan seluruh perintah dan menjauhi segala larangannya. Ya, untuk rasa syukur Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara bertakwa. Kita juga harus seperti itu. Kalau kita mampu bersyukur, kita harus bisa menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya. Apa yang diperintahkan Allah di dalam Quran dan hadisnya Rasulullah kita laksanakan. Dan sebaliknya juga apa yang dilarang jangan sampai kita lakukan. Adapun ibadah yang paling besar nilai di hadapan Allah adalah sholat dan berkurban. Ya. Ini yang menjadi catatan kalian semua. Ibadah yang paling besar nilai di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah ya, yaitu sholat dan berkurban. Ya. Sholat ala waktunya, sholat tepat pada waktunya, karena besok di yaumul kiamah, ya, sholat itu hal yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ilustrasi, kalau sholat kita bagus, maka yang lainnya juga pasti bagus. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya jelek, yang lainnya otomatis itu jelek. Jadi, kenapa simbol sholat yang menjadi simbol? Karena ini merupakan barometer bagaimana kita menghamba, ya, bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua berkorban. Korban terutama di Yaumul Aid, ya, Yaumul Idul Adha, ya. Ini berkorban berupa hewan, bisa sapi, bisa kerbau, kambing dan sejenisnya. Dan tak lupa bisa kita berkorban bukan hanya berupa hewan,
Salat menjadi bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan menjadi bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat. Kalau sholat kita bagus, maka kita mampu membuktikan keimanan kita itu betul-betul bagus. Sementara berkorban adalah tanda ketaatan kita kepada Allah, ya. Korban itu tanda ketaatan kita kepada Allah. Korban harta, benda, pikiran, tenaga, dan yang lainnya. Selanjutnya, adapun pesan yang terkandung dalam surat Al-Kautsar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang banyak, ya. Bagaimana arti dari Al-Kautsar? Itu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang banyak sekali kepada manusia, kepada kita. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur kita di takbir, ya. Surat Al-Kautsar menerangkan kepada umat Islam agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan nikmat yang banyak. Yang tidak mungkin kita hitung satu persatu nikmat Allah, baik berupa fisik maupun berupa non-fisik. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhitung jumlahnya. Dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang terkadang kita tidak menyadari. Ya. Karena rasa kasih sayang Allah terhadap umatnya kepada manusia, nikmat kadangkala kita tidak merasakan, tapi Allah memberi nikmat tersebut. Selanjutnya, nomor 2, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dan berkorban. Ya. Ini menjadi tanda bukti kita bersyukur kepada Allah, ya, atas nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita, ya. Mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada diri kita. Dengan jalan mensyukurinya, untuk rasa syukur kita terhadap nikmat Allah tersebut dapat diwujudkan dengan melaksanakan sholat dan berkorban, ya. Setiap muslim wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat maktubah, ya, atau sholat fardu, baik dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sebagai tanda atau bukti keimanan kita kepada Allah. Salat adalah tiang agama. Sholat itu wajib. Sholat merupakan tiang agama. Kalau tiangnya rapuh, maka agama keimanan seseorang pasti rapuh. Dan sebaliknya, kalau tiangnya itu kokoh, maka keimanan pasti kokoh. Itu bisa diukur dengan sholat. Menunaikan sholat berarti telah menegakkan agama, ya. Izin Islam wal Muslimin, ya, menegakkan agama. Menegakkan agama ini salah satu caranya yaitu dengan menunaikan atau melaksanakan sholat. Menjaga sholat itu juga menjadi wasiat terakhir Rasulullah. Wasiat yang paling akhir kepada umatnya dari Rasulullah yaitu menjaga sholat atau iqamah sholat kepada umatnya. Oleh karena amalan yang pertama kali dihisab Allah Subhanahu wa taala, ya. Sholat ini amal yang pertama kali akan dihisab di sisi yaumul qiyamah. Bagaimana kita bisa masuk surga itu tergantung juga pada sholat. Hanya kita harus tetap selalu menjaga istiqomah kita untuk melaksanakan sholat. Adalah amalan sholat. Perintah mendirikan sholat ini tercantum dalam surat Al-Kautsar ayat kedua. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kalian. Ya, artinya seperti itu surat ayat kedua. Ayat ini mengerjakan sholat harus ikhlas, tulus,
tidak ada kepentingan, tidak ada keinginan, tapi untuk menghambakan kita dan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. Tidak ada selain yang dituju hanya ridho Allah, ya. Tidak boleh mengharapkan pujian atau sanjungan dari manusia ketika kita mengerjakan sholat. Usahakan sholat dengan khusyuk, ya, khusyuk, ya. Tawadu, tawakminah, itu tenang menghadirkan keberadaan Allah. Dan seakan-akan Allah itu melihat kita, ya, dalam mendirikan sholat. Berkorban merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Berkorban ini sarana kita untuk takarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan cara berkorban, ya, di hari Idul Adha, ya. Atau kalau tiap hari kita bisa berkorban perasaan, mengorbankan pikiran, mengorbankan harta benda kita untuk bisa di jalan Allah. Mungkin kita bisa bersedekah, bisa beramal, dan yang lainnya. Berkorban dilakukan dengan menyembelih binatang ternak pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Ini Yaumul Adha. Berkorban merupakan bentuk pengorbanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah dan berinfak, ya. Di antara pengorbanan kita yaitu memberi sedekah dan berinfak, ya, kepada orang yang tidak mampu atau dianfak. Berkorban juga sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Bentuk syukur kita kepada Allah itu bisa berkorban salah satunya, ya. Pada hari raya Idul Adha bagi umat Islam, ya, berkorban merupakan salah satu caranya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai nama yang baik di dunia dan akhirat, ya. Tidak sebagaimana yang ditujukan pemberi-pemberinya. Ini tujuan, salah satu tujuan diturunnya surat Al-Kautsar, ya. Nabi Muhammad dijaga kemuliaannya oleh Allah sendiri baik di dunia maupun di akhirat dari orang yang memberinya. Surat Al-Kautsar juga berisi peringatan kepada orang-orang yang suka memberi, ya. Surat Al-Kautsar juga berisi peringatan kepada orang-orang yang suka memberi. Kalau kita memiliki sifat memberi kepada orang lain, itu harus kita ingatkan bahwa surat Al-Kautsar sebagai bentuk artikulasi dari bagaimana kita tidak boleh memberi kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan memutus rahmatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bagi orang yang memiliki sifat pemberi, itu Allah Subhanahu wa taala akan memutus rahmat, kasih sayang, ya. Kalau sudah kita tidak disayangi Allah, maka kita tidak dikasih dan tidak dicintai, baik di dunia maupun di akhirat. Celakanya kenapa? Kita akan dimasukkan dalam api neraka bersama syaitan. Surat ini juga mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW akan memiliki pengikut yang banyak sampai hari akhir, ya. Surat ini juga menunjukkan bukti bahwa Rasulullah sampai akhir zaman akan memiliki pengikut yang banyak, ya. Umat Islam wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Ketika ada teman kalian bertanya kepada kalian, tolong tunjukkan, ya, bukti dari Al-Quran
Kenapa kita wajib mencintai Nabi Muhammad? Ya, ini buktinya yaitu surat Al-Kautsar. Ya, wajib mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Khotamul Anbiya, Nabi akhir zaman, ya, yang akan memberi syafaat kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, baik Nabi maupun Rasul. Yang diwujudkan dengan melaksanakan sunnahnya dengan ikhlas dan benar. Ya, kalau kita ingin dicintai oleh Nabi Muhammad, kita harus melaksanakan sunnahnya. Ya, sunnahnya berupa apa? Bisa berupa tindakan takbir, bisa berupa ucapan, qaul, bisa berupa diam, ya, dengan ikhlas, tulus, tanpa ada tendensi, tanpa ada keinginan, tanpa ada tujuan yang tersusun, dan yang pastinya harus benar, ya, benar. Selanjutnya, kerjakan halaman 19, tugas mandiri. Jangan lupa diri ke Google Classroom. Selanjutnya, jangan lupa untuk salat fardu dan salat duha. Sekian dari Pak Khalis. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum